dan memaafkan. Sedangkan di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam doa Bapa kami, ampunilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak mengampuni orang itu, katanya doa kita nggak sampai kepada Bapa. Berarti kalau ibaratnya saya berbuat salah nih sama orang atau siapa, saya nggak memaafkan orang itu, saya berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan, sedangkan yang berbuat salah itu belum saya minta maaf sama dia, apakah doa saya nyampe ke Bapa ke surga? Oh iya, kalau misalnya seperti itu Bang ya, kalau misalnya istilah mengenai pengampuni itu sungguh sesuatu yang sangat dalam kasih. Mengenai kasih itu sesuatu yang amat sangat berat, karena sejak awal pun kalau misalnya kita cerita tentang mulai awalnya sering menyalahkan ya. Kalau misalnya kita belajar tentang Adam dan Hawa, itu mereka juga nggak minta maaf. Kan nggak ada kata maafkan kami Tuhan. Adam khususnya ya, yang mendapatkan secara langsung perintah untuk tidak memakai pohon pengetahuan yang baik dan pohon yang jatuh buah, pohon pengetahuan yang baik. Dia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, jadi dia salahkan istrinya dan kemudian dia salahkan Hawa dan kemudian dia salahkan ular. Dan ular tidak lagi bisa menyalahkan siapa lagi, dia uji-uji ya udah dia terima saja. Itulah keegoisan manusia. Jadi bagi seseorang memang sulit untuk memaafkan, apalagi sudah disakiti. Tujuannya ada satu, pembalasan. Makanya setelah keturunan-keturunan yang lain, kalau saudara baca dalam Alkitab bagaimana keturunannya, bahkan sampai Kain pun melakukan hal yang sama. Dia nggak minta maaf. Dia memaafkan, saya sudah membunuh Habel adik saya. Itu kan, kalau sudah baca ceritanya yang begitu sangat panjang, dia nggak minta maaf sama Tuhan. Dia malah nyalahkan lagi semua yang ada di sekitarnya dan tidak ada kata maaf sampai akhirnya tidak ada kata maaf, tidak ada permintaan maaf daripada manusia. Itu karena keegoisan manusia saja. Karena saya mau lebih, saya seharusnya mendapatkan sesuatu yang lebih, jadi seperti itu. Jadi nggak mau maafkan. Sebab itu Allah menunjukkan kasihnya. Itu kehebatan daripada kekristenan. Jadi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi Allah tahu bahwa manusia itu sulit sekali untuk meminta maaf, sulit untuk memaafkan. Tapi maaf itu awalnya bukan karena, makanya yang penting adalah bagaimana kekristenan itu dimulai daripada Allah. Jadi Allah lah dulu yang mengasihi kita. Allah lah dulu yang mengasihi saya. Bukan saya mengasihi Allah, tapi Allah dulu yang mengasihi kita. Karena pengetahuan kita akan hal seperti itulah, maka kita akan punya rasa damai itu. Betul kita disakiti, betul kita punya hak untuk mungkin membalas ya. Kita punya hak untuk membalas supaya ada seperti kebebasan seperti itu. Tapi sebenarnya pembalasan itu nggak akan berakhir. Ketika ada terjadi pembunuhan, terjadi skala balas dendam, akhirnya semua balas dendam. Semua saja seperti itu setiap saat dan setiap waktu. Oleh sebab itu pembalasan itu harus berakhir di kita. Dia berakhir ketika orang menyakiti kita, sudah cukup. Saya sudah disakiti, saya mau meminta maaf supaya jangan sampai juga nanti berdendam itu akhirnya kepada keluarga kita, kepada anak kita, sampai cucu kita, tetap ada pembalasan itu. Ya, jadi jangan sampai seperti ini. Mungkin ketika orang menjahati saya, terima kasih Tuhan, ini seperti salib buat saya. Ini seperti cara Tuhan untuk mendidik saya untuk semakin kuat. Itu saja. Jadi ketika kita sudah memaafkan, yang penting dari kita dulu. Dia memaafkan atau tidak, dia masih berbuat jahat atau tidak, itu terserah daripada dia. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan, saya sudah memaafkan dia, saya sudah melakukan yang terbaik, maka saya akan dapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan memakai ular mencobain Ayub? Kenapa kan ular bertanya kepada Tuhan, saya mau mencobai Iblis ya. Iblis. Ular. Ya Tuhan berbagai cara, dengan cara bagaimanapun ya. Ya kenapa dia marah? Kenapa Tuhan izinkan iblis itu untuk mencobai Ayub? Itu menguji, ujian Ayub seperti itu. Ya, semua Tuhan izinkan, tapi kan Tuhan izinkan tapi ada batasan-batasannya. Ya. Dan mengenai itu teman-temannya tidak menghiraukan dia. Iya, sampai seperti itu. Itu
cara Tuhan bagaimanapun bisa lewat cara ular tadi, bisa lewat cara manusia juga, terserah Tuhan. Tapi segala sesuatu yang terjadi dalam usia kehidupan kita adalah seizin daripada Tuhan. Jadi seperti itu ya. Meskipun Tuhan bisa pakai orang lain yang ada di sekitar kita untuk menguji kita. Bahkan orang-orang yang mungkin paling dekat dengan kita ya. Dari suami, dari anak, itu cara Tuhan untuk menguji seseorang. Lewat cara apapun juga kita anggap ya iblis ya iblis. Lewat manapun Tuhan izinkan, tapi segala sesuatu kan akhirnya pada kita bisa bertahan atau tidak. Tuhan bisa lakukan dengan cara bagaimana, lewat cara ular, lewat orang-orang di sekitar, lewat siapapun juga Tuhan bisa pakai dia. Ya, Tuhan izinkan hal seperti itu terjadi, tapi Tuhan yang bilang jangan sampai kamu ambil nyawanya. Itu saja hubungan Tuhan. Itu cara ujian Tuhan bagi Ayub. Dan akhirnya Ayub pun bertahan. Pada akhirnya Tuhan bisa lakukan hal seperti itu untuk menguji kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kemudian kita dalam ujian itu kemudian kita gagal? Itu caranya Tuhan. Ya seperti itu saja. Sebenarnya ceritanya Tuhan bisa lakukan hal seperti lewat cara bagaimanapun juga Tuhan. Tapi jangan sampai kita juga jadi alatnya iblis untuk menjatuhkan orang lain. Itu kita nggak boleh seperti itu. Kita mau jadi seperti orang-orang seperti tadi. Mungkin kita sebagai orang-orang yang menderita, yang disakiti oleh orang lain, tapi jangan sampai kita menjadi alat iblis untuk menyakiti orang lain. Saya melanjutkan tadi untuk mengingat tentang ular. Jadi kan seperti tadi kan di Ayub kan ular, yang kalau di Adam dan Hawa itu ular yang sebagai iblisnya. Ini saya tanya simpel aja. Istilahnya kenapa sih dipakai iblis itu sosoknya kalau dalam Alkitab itu dalam bentuknya ular? Kenapa nggak dalam bentuk lain? Apa kira-kira ular ini misalnya definisi atau maknanya apa sih hingga dianggap itu ular itu iblis? Kenapa nggak hewan-hewan lain seperti domba atau apa? Kenapa mesti ular? Oke, kalau misalnya ular, sebenarnya itu berdasarkan budaya saja ya. Karena emang sebagian besar budaya waktu saat itu tidak menyukai ular. Pada saat itu kebanyakan orang-orang Israel khususnya membaca ular itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang jahat. Jadi ketika orang mendengar kata ular, oh itu jahat pasti. Jadi seperti itu. Jadi pun sampai perjanjian baru sekalipun ada ular naga, itu tentunya orang akan berpikir ke sana bahwa ketika sudah disebut kata ular saja otomatis dia jahat, dia licik.